Hey teman-teman, dalam video ini kami dari kelompok 2 akan mereview sebuah sistem operasi yang bernama Linux. Kelompok 2 ini beranggotakan Ayuni Salsabila, Siska Diah Ayu, Arfian Dwiki, dan Muhammad Rosi. Sejarah dan perkembangan Linux. Pada tahun 1969, Ken Thompson dan Dennis Ritchie atau juga adalah developer bahasa C, para peneliti di AT&T Bell Laboratorium Amerika, membuat sistem operasi Unix, cikal bakal dari Linux. Dalam waktu singkat, Unix berkembang dalam dua jalur, Unix yang dikembangkan oleh Universitas Berkeley dan yang dikembangkan oleh AT&T. Dari sini lahirlah proyek POSIX yang dimotori oleh IEEE atau The Institute of Electrical and Electronics Engineer yang bertujuan untuk menetapkan spesifikasi standar Unix. Sejak saat itu, muncul berbagai macam jenis Unix. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 dan yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, Linus Torvalds, di Universitas Helsinki, Finlandia, yang sebetulnya mengacu pada kernel dari suatu sistem operasi. Linux dulunya adalah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds yang memperoleh inspirasi dari Minix. Minix adalah sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andy Tannenbaum pada tahun 1987. Sekarang, Linux adalah sistem Unix yang lengkap, bisa digunakan untuk jaringan atau networking, pengembangan software, dan bahkan untuk sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersial, dengan kemampuan Linux yang setara, bahkan lebih. Lingkungan sistem operasi ini termasuk yang pertama ratusan program, termasuk kompiler, interpreter, editor, dan utilitas. Yang kedua, perangkat bantu yang mendukung konektivitas, Ethernet, SLIP, dan PPP, dan interoperabilitas. Produk perangkat lunak yang reliable termasuk versi pengembangan terakhir. Yang terakhir, kelompok pengembangan yang tersebar di seluruh dunia yang telah bekerja dan menjadikan sejarah Linux berkaitan dengan GNU. Proyek GNU yang dimulai pada 1984 memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem operasi yang kompatibel dengan Unix dan lengkap, dan secara total terdiri atas perangkat lunak bebas diselesaikan pada awal tahun 1990-an, walaupun elemen-elemen tingkat rendah seperti Davis driver. Kemudian persyaratan sistem operasi Linux. Di sini, kami memberikan 5 contoh spesifikasi hardware minimal yang dibutuhkan Linux. Yang pertama ada Ubuntu 12. Prosesor yang dibutuhkan minimal 700 MHz prosesor sampai 300 MHz untuk server. Memorinya 384 MB sampai 128 for server. Harddisknya 5 GB dan 1 GB untuk server. Dan grafiknya VGA capable of 1024 x 768 screen resolution for desktop version. Kemudian ada Red Hat. Prosesornya minimal Pentium 800 MHz. Memori 128 MB, harddisk minimal 1 GB. Ada mouse, keyboard, monitor SVGA 800 x 600 pixel, CD drive, disk drive, opsional modem, printer, perangkat lunak, CD Linux Red Hat 3 disk. Kemudian untuk OpenSUSE, prosesor Intel Pentium 1-4, Xeon atau lebih tinggi, AMD, Duron, Athlon, Athlon XP, dan Athlon MP, Athlon 64, Sempron, Opteron atau lebih tinggi. Memori sedikitnya 256 MB, harddisknya 500 MB untuk sistem minimal dan 2,5 GB untuk sistem standar. VGA-nya 32 MB atau lebih tinggi. Kemudian Fedora 13, prosesor
400 MHz atau yang lebih tinggi, memori 512 MB, direkomendasikan 1 GB. Harddisknya, ruang kosong 10 GB hanya untuk instalasi, dan CD atau DVD kosong 1 GB untuk burning ISO. Kemudian ada Debian, prosesor minimal Intel Pentium 2,66 MHz, RAM 2 Prosesor Intel Pentium 2,66 MHz, RAM 256 MB, dan harddisk 1 GB. Macam jenis sistem operasi Linux. Yang pertama, Red Hat Linux. Sistem operasi Red Hat Linux merupakan salah satu GNU atau Linux yang tergolong sudah tua. Menawarkan kemudahan mode tampilan yang sepenuhnya grafis mulai saat instalisasi dan pemakaian yang ramah. Versi terakhir Red Hat adalah distribusi Red Hat Linux 9. Red Hat Linux 9 ini merupakan versi stabil dan perbaikan serta peningkatan administrasi sistem yang dilengkapi dengan desktop manager terbaru seperti KDE 3.1 dan GNOME 2.2 dan aplikasi terbaru seperti grafis GIMP 1.2.3, OpenOffice, KOOffice, Diagram, aplikasi multimedia player, dan lain-lain. Yang kedua, Debian Linux. Debian adalah salah satu tipe dari macam-macam sistem operasi Linux yang sudah lama ada sejak tahun 1999. Lalu dan terus dikembangkan secara teratur setiap tahunnya. Hingga sekarang sudah memasuki versi 8. Yang ketiga, Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan tipe sistem operasi Linux yang dasarnya dikembangkan dari Debian. Bedanya, sistem operasi Ubuntu ini dapat digunakan tidak hanya pada komputer server dan komputer admin saja, tapi juga dapat dan cocok untuk penggunaan komputer personal atau pribadi. Proyek Ubuntu sendiri dibiayai oleh Canonical Ltd. Atau perusahaan milik Mark Shuttleworth. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Sistem rilis didukung selama 18 bulan untuk pembaruan sistem, keamanan, dan kesalahan atau bug. Setiap 2 tahun sekali, versi 0,4 dengan angka genap akan mendapatkan long term support atau LTS selama 3 tahun dan untuk desktop 5 tahun untuk edisi server. Bahkan pada versi terbaru juga dikondisikan untuk pengguna di perangkat smartphone. Yang keempat, Linux Mint. Jika Ubuntu tadi merupakan perkembangan dari Debian, maka Linux Mint dibilang cucu dari Debian karena dikembangkan dengan dasar Ubuntu System. Sistem operasi Linux Mint dikembangkan dengan tujuan penggunaan pribadi atau personal dan terbagi menjadi 2 varian yaitu Cinnamon dan Mint. Cinnamon adalah OS Linux Mint yang lebih modern daripada Linux Mint. Namun kekurangannya kurang stabil dibandingkan Linux Mint. Linux Cinnamon juga belum banyak mendukung kartu grafis pada beberapa komputer laptop. 5. Fedora Linux. Fedora sebelumnya bernama Fedora Core, terkadang disebut juga Fedora Linux, adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan YAM yang dikembangkan oleh Fedora Project, yang didukung oleh komunitas pemrograman serta disponsori oleh Red Hat. Versi terbarunya adalah Fedora 24. Fedora 24 yang
dinilai mempunyai banyak kelebihan baik dari sisi platform dan aplikasi, seperti versi glitch-free untuk pulse audio, sistem security, audit, dan intrusion detection tool. Package Kit Framework. Meski begitu, Fedora memiliki kekurangan, antara lain update yang tidak teratur, Ubuntu dikarenakan tipe dan proses pengembangannya. Yang keenam, SUSE Linux. Sistem operasi SUSE Linux ini paling banyak diminati dan digunakan di sebagian besar negara Eropa. Sistem operasi SUSE Linux ini dapat juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu pilihan bahasa yang digunakan dalam sistem operasi komputer yang satu ini. Dengan adanya pilihan bahasa Indonesia, tentu saja memberikan kemudahan pengoperasian komputer kalian. Yang ketujuh, CentOS. CentOS adalah sebuah sistem operasi enterprise yang dibangun dengan Linux Framework. Sistem operasi CentOS ini pertama kali dirilis pada tahun 2004 dan merupakan salah satu yang terbesar dan populer di kalangan pengguna Linux. CentOS dapat dipergunakan dan juga dikembangkan secara gratis. Sistem operasi CentOS bukan ditunjukkan untuk pemula. Yang kedelapan, Slackware Linux. Slackware adalah yang paling tua dibandingkan macam-macam sistem operasi Linux yang lain. Diciptakan oleh Patrick Volldering. Slackware pada awalnya adalah sebuah proyek pribadi dan agar tidak menjadi serius, Patrick menamakan proyek yang satu ini Slack, dari Church of Subgenius, yang berarti keadaan di mana seorang menggunakan energi seminim mungkin untuk hidup. Kemudian fitur-fitur pada sistem operasi Linux secara umum. Yang pertama ada multitasking, di mana beberapa proses bisa dijalankan dalam satu waktu. Kemudian ada multi-user, di mana beberapa user bisa menggunakannya bersama-sama pada waktu yang bersamaan. Dan untuk fitur-fitur lainnya seperti multi-platform, multiprosesor, model protected, memenuhi IEEE POSIX 1, proteksi memori, demand pack loaded executable, shared copy on write page antara executable, virtual memory, unified memory pool, dynamically linked share libraries, post-mortem analysis untuk debugging, IBCS2, kode sumber bebas, customized keyboard, multiple virtual consoles, mendukung beragam file system, pengaksesan transparan ke partisi MS-DOS, sistem file UMS-DOS memungkinkan Linux diinstal pada MS-DOS, implementasi TCP atau IP networking, mendukung sistem file HPFS 2 read-only untuk OS-2, mendukung sistem file HFS Macintosh sebagai modul terpisah, dapat membaca sistem file CD-ROM, terdapat pada Apple Talk Server, dapat sebagai network client dan berhubungan dengan network server. Protokol dan yang terakhir, protokol jaringan cukup dengan POSIX Job Control. Berikut adalah 7 kelebihan Linux. 1. Open source. Tidak seperti Windows yang closed source dan berbayar, Linux adalah sistem operasi yang gratis dan open source, di mana artinya siapapun boleh melihat dan mengedit source code sesuai dengan keperluan. Jadi, kita bisa menginstal OS ini di banyak komputer atau laptop tanpa ada batasan lisensi. Linux juga sukses digunakan untuk pengembangan sistem operasi mobile yang bernama Android. Yang kedua adalah keamanan. Salah satu kelebihan yang dimiliki Linux dibandingkan dengan OS Windows adalah faktor keamanan.
hampir jarang ada virus atau malware yang menyerang user atau pengguna Linux. Hal ini dikarenakan Linux hanya ditargetkan oleh user atau pengguna tertentu saja, seperti orang yang bekerja di bagian server, penggiat IT, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sistemnya stabil. Sistem Linux memungkinkan jarang terjadinya crash, cenderung lebih stabil dibandingkan Windows, di mana kita biasa sering melihat blue screen pada tampilan layar monitor kita bagi user atau pengguna Windows. Serta, jika kalian menggunakan Windows, kalian harus terbiasa restart atau reboot komputer untuk beberapa hal. Yang keempat, untuk server, karena keamanan yang terjamin dan sistem yang stabil. Oleh karena itu, Linux sering digunakan sebagai sistem operasi untuk server cloud computing dari berbagai perusahaan di seluruh dunia. Yang kelima adalah spesifikasinya rendah. Linux tidak memerlukan spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi agar bisa berjalan dengan normal. Karena Linux bisa terbilang ringan, jadi tidak mengonsumsi banyak resource pada komputer. Yang keenam adalah dapat membaca file sistem Windows. Linux dapat membaca dan menulis file yang tersimpan pada file sistem di Windows seperti NTFS dan FAT32. Salah satu contoh distro Linux yang mempunyai kemampuan tersebut adalah Ubuntu. Yang ketujuh adalah komunitas yang besar. Karena bersifat open source, Linux memiliki komunitas yang tersebar di seluruh dunia, serta sudah banyak forum, blog di internet yang mendiskusikan topik masalah tentang sistem operasi Linux. 4. Kekurangan Linux. 1. Ketersediaan software. Tidak dipungkiri, ketersediaan software atau aplikasi untuk platform Linux masih sedikit dibandingkan dengan Windows. Sebagai alternatifnya, kita hanya bisa menggunakan software-software yang didapat secara open source alias gratis. Seperti contohnya, sebagai pengganti Photoshop, kita bisa gunakan GIMP. Yang kedua, tidak cocok untuk gamer. Sistem operasi Linux memang sangat tidak cocok untuk gamer. Meskipun di beberapa game ada yang mendukung platform Linux, namun jumlahnya tak banyak. Tidak seperti pada Windows yang memang sangat cocok dan direkomendasikan untuk aktivitas gaming. Yang ketiga adalah command line. Untuk belajar mengoperasikan Linux, mau tidak mau, kalian harus belajar command line atau antarmuka yang berupa baris perintah. Untuk memulainya, kalian bisa gunakan aplikasi terminal yang biasanya tersedia secara default pada distro-distro Linux. Yang terakhir, dukungan hardware. Salah satu masalah dari kebanyakan user atau pengguna Linux adalah soal dukungan hardware. Tidak semua hardware, baru ataupun lama, bisa digunakan dan dijalankan dengan baik di Linux. Dan itulah sedikit review operasi sistem Linux dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.